Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat P-Network dimanapun berada. Salam petir, ceder, ceder, ceder. Baik teman-teman, sahabat P-Network ya. Jadi akhir-akhir ini banyak orang berbicara tentang open mainnet, mainnet terbuka. Ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu oleh para penambang petir, oleh pionir di seluruh Indonesia. Kenapa? Disitulah kita akan mendapat sebuah kesempatan. Ternyata yang kita tambang selama ini, ternyata yang kita gali selama ini, dan ternyata yang selama ini banyak dibicarakan orang, scam, nggak mungkin, halu, bebek dungu, dan lain sebagainya. Itu semuanya akan berakhir nanti, insya Allah, Desember di 2022. Mudah-mudahan tidak meleset lagi ya. Ya, kita berharap Desember 2022 terjadi open mainnet, mainnet terbuka. Disitulah launching kita mengetahui P-Network itu akan berlaku di seluruh negara, khususnya di 230 negara yang lebih kurang, yang selalu dibicarakan orang di medsos ini. Ya, informasi yang kita terima. Kemudian saya juga ingin mengingatkan teman-teman dimanapun berada, yang selalu bertanya KYC. Kenapa saya sudah 3 tahun menambang belum dapat KYC? Kenapa saya sudah 2 tahun nambang belum dapat KYC? Orang baru sebulan 2 bulan nambang, kenapa sudah langsung dapat KYC? Ini adalah kebijakan daripada Kortim. Mereka yang lebih tahu kepada siapa mereka memberikan KYC. Apakah secara acak atau secara apa, mereka yang mengetahui. Namun ini akan terjawab pada bulan November, seluruh penambang sudah KYC. Itulah janji Kortim yang saya baca di artikelnya. Menyatakan di bulan November seluruh penambang penggali petir sudah harus KYC. Jika masih belum juga KYC, berarti ini mungkin ada masalah dengan handphone. Atau mungkin ada kesalahan teknis yang Anda tidak ketahui. Jadi saran saya, orang-orang yang belum KYC, cobalah main ke komunitas. Tanyakan kepada bagian IT-nya di komunitas. Kenapa saya kok belum juga KYC sampai hari ini? Kemudian bagi teman-teman yang pernah menambang petir, ya, kemudian masih menganggap remeh, silakan saja. Karena mudah-mudahan bulan 12 Desember ini akan open mainnet. Jadi Anda yang pernah bermain di P-Network, segera aktifkan lagi. Karena di akhir Oktober ini akan dapat blokir close seumur hidup dan selamanya. Akun kita akan mati jika tidak segera diaktifkan. Waktu itu masih ada di bulan Oktober ini, segera kerjakan. Kasih tahu teman-temannya, ingatkan referralnya. Sebelum diblokir dan tidak bisa dipakai lagi penambangan petirnya, akun P-Network-nya. Karena kita berteman, kita bersaudara, perlulah saling mengingatkan. Di Oktober ini yang tidak diaktifkan akun, di-ban habis, diblokir habis, dan tidak bisa diaktifkan lagi. Jadi teman-teman, saya hanya ingin mengingatkan kepada kita, seandainya nanti open mainnet, apa langkah awal yang akan teman-teman lakukan? Nah, ini perlu diketahui. Jadi janganlah berbangga hati, berbangga diri apabila open mainnet suka-suka kita. Itu kan koin P kita, yang nambangkan kita, itu kan atas nama urusan pribadi. Suka-suka saya lah, mau saya apain? Boleh, silahkan aja. Saya hanya mengingatkan hati-hati dalam membelanjakan koin P kita. Tidak membelanjakan secara vulgar, nafsu, ingin menghabiskan karena kepingin mendapatkan hasil dari penambangan selama sekian tahun. Boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Saya ingatkan koin kita ini nanti berharga, menjadi mata uang digital untuk seterusnya, bukan untuk hari itu dan dihabiskan pada hari itu. Karena besok-besok Anda nggak akan punya lagi uang digital itu. Ini keren habis ini, digital currency ini. Jadi saya ingatkan kepada kita, begitu open mainnet, tidak nafsu, tidak buru-buru, langsung membelanjakannya di toko-toko yang siap menerima koin P kita. Yang jadi pertanyaan saya adalah, apakah toko yang akan Anda belanjakan itu sudah terdaftar di Kortim belum?
legal apa tidak. Ya, saya nggak mau teman-teman nanti belanja, transfer koin Pi, ternyata ditunggu-tunggu barangnya tidak sampai. Itu bisa akan terjadi. Kenapa? Karena ketidaktahuan kita. Jadi kalau mau paling aman, paling safety, kalau menurut saya pribadi, tergantung untuk teman-teman, saya akan tetap melalui rekomendasi KPIG. Kenapa? Sudah banyak vendor-vendor kita ini bekerja sama dengan koperasi kita. Koperasi kita bukan koperasi sembarangan, koperasi kita berizin, bersertifikat, diakui negara. Itulah KPIG. Jadi KPIG telah bekerja sama dengan vendor-vendor. Apakah mobil, nanti perumahan, dan lain sebagainya. Saya ingin mengingatkan kepada teman-teman, khususnya di Jawa Barat. Dalam waktu dekat, Jawa Barat akan membuat perumahan lebih kurang 3.500 perumahan yang dikelola oleh KPIG, khusus Jawa Barat. Ya. Jadi ini nggak main-main. Gimana dengan Sumatera? Tunggu dulu. Sumatera masih menyelesaikan vendor mobilnya. Selesai vendor mobil, insya Allah sebelum open mainnet kita sudah siapkan perumahan. Kalau nanti di Sumatera Utara ada perumahan yang akan dibangun, ada perumahan yang sudah siap bangun. Tinggal booking, tinggal masuk, tinggal nempatkan. Pembayarannya cukup pakai koin Pi. Loh. Kok bisa bayarnya pakai koin Pi? Karena KPIG di Sumatera Utara telah bekerja sama dengan vendor-vendor tertentu. Jadi KPIG Sumatera Utara tahu nanti di mana bank-bank yang siap menerima koin Pi kita, di mana toko-toko yang siap terima koin Pi kita. Jadi kalau kita nggak tahu, kita awam, ini beresiko. Resikonya yang saya katakan tadi, sudah ditransfer koin, barang tak sampai. Sudah ditransfer koin, barang tidak sesuai yang kita inginkan. Ya, nanti dikirim barang yang palsu, tidak barang yang ori, yang asli gitu. Jadi ini perlu ya teman-teman ketahui, jika terjadi mainnet terbuka, sudah launching, tidak buru-buru belanja. Coba tengok dulu komunitas-komunitas kita, carilah komunitas yang benar-benar dapat merekomendasi, tidak merugikan anggotanya. Kita berharap, jangan sampailah teman-teman kita yang selama ini kita bergabung, kita lepaskan begitu aja liar, dia belanja ke sembarangan tempat, akhirnya terjadi penipuan-penipuan. Karena banyak sekarang toko-toko memakai logo Pi. Logo Pi dipasang di toko-tokonya. Nanti harganya tak sebanding. Tak sebanding dengan nilai konsensus. Itu perlu diperhatikan. Jadi kalau untuk di KPIG nanti, mereka sudah tahu berapa nilai konsensus, kemudian toko mana yang bisa dipercaya untuk belanja. Jadi tidak buru-buru, tidak serta-merta, langsung, oh sudah open mainnet, nggak usah urusan koperasi lagi, belanja sendiri, nggak apa-apa, silakan aja. Tapi kalau terjadi nanti pembohongan publik, ya Anda mau lapor kemana? Tetapi kalau sudah direkomendasi sama koperasi kita KPIG, terjadi apa-apa, kita minta bantuan KPIG untuk menyelesaikannya. Ini nggak main-main loh, uang kita kalau jadi nanti sesuai konsensus triliunan. Ya, mungkin jadi miliarder kita, banyak duit kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Karena informasi yang saya lihat dari artikel ke artikel, mulai dari Amerika, Cina, Dubai, Malaysia, Korea, dan lain sebagainya. Ini nilai konsensusnya besar, gede. Rata-rata masih mengikuti Cina, 314.159 dolar per 1 Pi. Ya, jadi harga 1 Pi itu 314.159 dolar. Ini kan keren habis ini. Ya mudah-mudahan itu menjadi sebuah kenyataan. Jadi teman-teman, menjelang akhir-akhir daripada mendekati open mainnet, carilah informasi sebanyak-banyaknya. Semakin banyak informasi yang kita dapat, makin mudah kita untuk menggunakan koin Pi kita. Kemudian ada lagi rencana ke depannya nanti akan muncul Mastercard. Mastercard ini adalah semacam ATM, semacam kartu tol yang bisa diisi koin Pi. Dengan menggunakan Mastercard itu kita bisa belanja ke toko-toko yang siap menerima koin Pi. Jadi kalau ada saat ini adalah namanya Black Card. Black Card ini adalah kartu debit ya, kartu debit yang dimiliki oleh konglomerat dan orang-orang sultan-sultan yang ada di dunia.
Ya, dengan kartu itu dia akan mendapat pelayanan khusus. Tidak ngantri di bank dengan teller, dikasih di ruangan khusus, dikasih makan, dikasih minum, servis habis. Mungkin yang melayaninya pun nanti direktur bank di ruangan khusus tersebut. Jika dia memiliki black card, kartu hitam itu di dunia ada. Tetapi nanti, begitu nanti Pi Network mulai berjaya, kita nggak repot. Dari HP kita isikan aja ke kartu card tersebut. Ya, jadi card itu bisa diisi dan tak perlu banyak. 10 pi saja kita isi, kita sudah bisa keliling dunia. Bisa bayar pesawat, bayar hotel, bayar makan, belanja. Bayangkan 10 pi saja yang kita isi di kartu itu. Dan kita dibuat sebagai raja, sebagai seorang sultan yang akan diberikan pelayanan khusus. Inilah perkembangan teknologi. Karena apa? Karena koin pi kita yang kita simpan di handphone itu rawan terhadap pencurian, rawan terhadap perampokan, rawan terhadap penjamretan. Kalau mereka tahu kita adalah seorang pemain pi, seorang pioner, mereka akan buru handphone kita. Maka teman-teman selalu dikatakan terdahulu, tidak menyimpan perasa sandi di dalam handphone. Tapi simpanlah perasa sandi kita di dalam dompet. Dia dicetak, bila perlu ditulis, dicetak, masukkan dalam dompet. Karena kalau di dalam handphone, hacker-hacker jago bukanya. Begitu dapat mereka perasa sandi, maka habislah semua koin pi kita yang ada di handphone. Tetapi kalau dia bisa dapat handphonenya, perasa sandinya di kantong kita, dia tidak dapat, maka itu tak akan bisa digunakan dan kita bisa mengaktifkannya lagi di handphone yang lain. Ya, itulah dia teknologi tadi. Jadi saya ingatkan sekali lagi, teman-teman jaga handphonenya sebaik mungkin. Jangan sampai kehilangan handphone, jangan sampai kecurian handphone, jangan sampai handphonenya jatuh, nanti hang, kita repot untuk mengembalikannya. Tetapi kalau handphone itu dapat ke orang yang nakal, yang mengerti tentang hacker, dia akan bongkar catatan kita di dalam handphone. Dia bisa tahu berapa kode perasa sandi kita. Tetapi kalau kode perasa sandi kita simpan di dompet, dia nggak akan pernah menemukan perasa sandi kita. Maka handphone kita aman walaupun hilang dan dicuri. Jadi teman-teman, dimanapun berada, saya mengingatkan sekali lagi, simpan baik-baik perasa sandi kita. Perasa sandi kita dicetak, disimpan dalam dompet. Tidak disimpan dalam handphone, karena rawan bisa hilang. Kemudian nanti ke depan adanya Mastercard khusus untuk Pi Network, kita boleh memilikinya. Jadi kalau kita belanja nggak perlu pakai handphone, cukup pakai Mastercard kita saja. Itu dan akan dilayani dengan baik. Karena apa? Di dalam Mastercard itu mungkin bisa ada uang miliaran. Jadi teman-teman, sahabat Pi Network, saya yakin dan percaya waktunya semakin dekat, mudah-mudahan Desember tidak meleset lagi, maka koin pi kita akan berharga. Ini yang dapat saya sampaikan. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.